Pertanyaan dari Yuliana Vita Gus, nyuwun tips agar bisa menahan rasa amarah atau cepat emosi. Untuk Mbak Yuliana ya, tips supaya nggak gampang marah ya. Bisa menahan amarah. Supaya bisa menahan rasa amarah atau cepat emosi ya. Tipnya orang supaya nggak gampang marah, satu ya taimul wudu, melanggengkan wudu, syukur-syukur sholat. Mana ada orang sholat ngamuk. Ya. Ya. Zikir, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir hati akan menjadi tenang. Dengan zikir maka setan tidak berani. Amarah itu kan termasuk ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kadang faktor internal memang hormonnya berubah kayak orang hamil, sensitif sekali, gampang marah itu. Tidak diperhatikan sedikit sudah marah-marah. Ini karena faktor internal hormonnya. Ada eksternal ini mungkin lingkungan, mungkin teman, mungkin situasi ya, itu bisa menjadi marah. Atau karena serangan sihir itu bisa gampang marah. Maka kuncinya adalah berzikir. Internal hati kita tenang, eksternal sudah dipagari dengan zikir. Zikir apa saja ya. Misalkan salah satunya adalah yaitu baca istighfar, baca sholawat, baca la haula wala quwata illa billahil azim. Itu baca Fatihah, itu insya Allah menjadi tenang hati. Fatihah, karena Fatihah itu membuat rendah diri, tawadhu, perisai juga Fatihah ya. Jadi perbanyak Fatihah, kemudian istighfar dan sholawat, insya Allah itu reda marahnya ya. Ya. Ingat tadi marah kan ada faktor internal, eksternal. Eksternal itu ada medis dan non medis ya. Medis itu mungkin ada yang kecedit sarafnya, kayak ada orang itu di Jombang itu gampang marah. Ternyata ada sarafnya yang kecedit di samping telinga situ. Setelah dioperasi marah-marahnya hilang. Ini berarti kan karena keceditnya. Tapi ada non medis namanya sihir. Jadi orang kecedit pun itu kadang-kadang terkena sihir. Maka harus diobati dengan doa, bukan medis. Jadi ada sihir itu yang menjadi medis juga ada, yang tetap non medis juga ada. Misalkan kayak orang keselio. Keselio itu ada yang memang non medis, ada yang medis. Jadi serangan sihir itu bisa membuat orang keselio. Salah satu apa? Kecelakaan. Jadi ada dukun sangkal putung itu menebar setannya itu di dekat rumahnya. Jadi nanti ada orang kecelakaan, patah tulang, sehingga dibawa ke dia. Itu ibarat orang nembel ban, itu nebar paku ya. Kira-kira nanti berapa meter dari tempat dia mangkal tambal ban ya, itu sudah bocor nambal di situ. Jadi ternyata ada juga dukun sangkal putung yang pakai setan itu ya. Nah, makanya hati-hati, kuncinya berzikir supaya kita tidak terkena musibah ya, diselamatkan oleh Allah ya. Yaitu ya paling tidak baca doa selamat ya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi was sama wa samad. Paling gampang baca Fatihah yang banyak dan sholawat. Minimal bismillah. Kemana-mana bismillah, makan bismillah. Ada orang keselak bisa mati kok. Keselak apa ya, kesedu ya, keselak, kesedak. Nah, maka hati-hati dengan hal-hal yang sepele kadang menjadi fatal ya. Saya kira itu ya.